Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirahayu, perwakilan dari kelompok 3. Dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas materi tentang menulis makalah ilmiah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Berikut penjelasan. 1. Pengertian makalah ilmiah. Makalah ilmiah yaitu salah satu jenis karangan ilmiah yang ditulis secara sistematis dan logis yang berisi informasi atau data yang bersifat faktual, kemudian disampaikan secara objektif dan tidak memihak pada kepentingan-kepentingan lain atau kepentingan ilmu informasi keilmuan. Kemudian, kebermaknaan makalah perlu didukung oleh kejelasan menulis. Informasi yang disampaikan dalam makalah harus dapat dipahami dan diterima kebenaran berdasarkan logika. Kelogisan menulis makalah dapat dikembangkan melalui penataan gagasan berikut. Yang pertama, gagasan yang paralel disajikan dengan penanda hubungan paralel, misalnya dan, sehubungan dengan itu, berkenaan dengan itu, dan sebagainya. Kemudian gagasan yang serial, maksudnya ditempatkan dalam hubungan yang berkelanjutan. Contohnya kata selanjutnya, berdasarkan hal itu, bertolak dari, dan sebagainya. Kemudian gagasan yang bersifat kausalitas yang dibangun dengan penanda hubung kausalitas. Katanya yaitu oleh karena itu, maka dari itu, akibat, dan sebagainya. Kedua, sistematika makalah. Sistematika makalah itu terdiri dari tiga pokok, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian teks utama atau pokok-pokok masalah yang akan dibahas, kemudian penutup. Penulisan dapat disajikan dalam sistem bab, dapat juga disajikan dalam bentuk judul dan subjudul. Jika disajikan dalam bab, bagian pendahuluan dibahas dalam bab 1, kemudian utama akan disajikan dalam bentuk pembahasan yang ada pada bab 2 dan penutup disajikan pada bab 3. Namun jika disajikan dalam sistem judul dan subjudul, contohnya sebagai berikut. Nah, ini contohnya jika disajikan dalam subjudul. Seperti daftar isi. Kemudian pembahasan pendahuluan. Pendahuluan itu isinya menunjukkan kepada pembaca tentang mengapa membahas masalah itu, apa yang akan dibahas, dan yang diharapkan dalam pembahasan. 2 cara menulis pendahuluan. 1. Menonjolkan unsur bagian pendahuluan dan ditulis sebagai subjudul. Jika penulisan makalah dilakukan dengan menggunakan angka, pada bagian pendahuluan akan dijumpai sub-subjudul latar belakang masalah dan tujuan. Yang kedua, unsur dalam pendahuluan tidak dituliskan dalam subjudul. Untuk menandai adanya pergantian unsur-unsur atau membedakan antara paparan latar belakang dan masalah, cukup dilakukan dengan pergantian paragraf. Latar belakang makalah pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan ditulis makalah tersebut. Karena itu, uraian latar belakang ini dapat berupa paparan teoritis dan praktis. Penulisan latar belakang dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 1. Dimulai dengan pengetahuan umum atau teori yang relevan dengan masalah atau topik yang akan dibahas. Diikuti dengan paparan bahwa tidak selamanya hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua dimulai dengan suatu pernyataan retoris yang diperkirakan dapat mengantarkan pembaca pada masalah atau topik yang akan ditulis di makalah. Kemudian yang ketiga dimulai dengan sebuah kutipan dari orang terkenal, ungkapan atau slogan yang dihubungkan pada relevansinya masalah atau topik dalam makalah. Kemudian pembahasan teks utama. Isi teks utama sangat bervariasi tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Yang pokok dalam penulisan teks utama adalah membahas topik beserta subtopik sesuai dengan tujuan menulis makalah. Kegiatan penulisan bagian teks utama dapat makalah dapat dilakukan setelah bahan penulisan makalah berhasil dikumpulkan. Berupa yang diperoleh itu berupa teks dari buku, laporan penelitian jurnal, majalah, dan barang cetak lainnya. Penulisan bagian teks utama dapat dikatakan sebagai bagian yang paling penting dalam makalah, karena yang pertama merupakan kegiatan-kegiatan penulisan makalah, kemudian yang kedua merupakan cerminan tinggi rendahnya kualitas makalah yang disusun. Dalam penulisan teks utama, hindarilah menggunakan kata-kata tanpa makna dan cara penyampaian yang melingkar-lingkar, misalnya seperti, sebagainya,
dan lain-lain. Maksudnya yang dan lain-lain itu apa gitu. Dan yang sebesar-besarnya. Pada makalah yang menggunakan sistem bab, teks utama dipaparkan pada bagian bab kedua, yaitu pembahasan masalah. Butir-butir pokok utama menjadi subbab. Namun, pada makalah yang penulisannya menggunakan sistem judul dan subjudul, maksudnya bab utama dituliskan menjadi subjudul yang penulisannya setelah judul pendahuluan. Contohnya, teman-teman bisa lihat di buku paket halaman 42-45. Tentang penutup. Bagian penutup berisi kesimpulan atau rangkuman bahasan dan saran-saran. Penulisan bagian penutup makalah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. 1. Penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan, tanpa diikuti dengan simpulan. Kedua, penarikan kesimpulan dari bahasan utama makalah, yaitu berupa penyampaian saran atau rekomendasi hubungan dengan masalah yang telah dibahas. Perlu diperhatikan dalam menulis saran, buatlah saran yang relevan dengan apa yang telah dibahas dan eksplisit. Maksudnya untuk saran itu untuk siapa gitu, dan tindakan apa yang harus disarankan atau dilakukan. Pada makalah yang menggunakan sistem bab, bagian penutup disajikan pada bab 3 yang berisi simpulan dan saran. Paparan bagian penutup tersebut berisi uraian bagaimana disebutkan pada paragraf di atas. Contohnya dapat dilihat pada buku paket halaman 46 dan 49. Penutup. Sekian dan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Jika teman-teman masih kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa menanyakannya nanti. Sekian dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.